Benarkah kisah Nabi Musa memukul malaikat hingga matanya copot? Pertanyaan: shahihkah kisah Nabi Musa memukul malaikat maut sampai matanya copot? Lalu mengapa beliau memukulnya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagian dari konsekuensi iman kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah membenarkan berita apapun yang beliau sampaikan. Karena beliau utusan Allah yang dijamin oleh Allah, beliau tidak akan berbicara kecuali atas panduan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidak lain semua itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Terkait kejadian Musa memukul malaikat pencabut nyawa, yaitu malakul maut, telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kita simak hadis selengkapnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, malaikat maut diutus untuk mendatangi Musa alaihissalam. Ketika sampai di tempatnya Musa, beliau memukul malaikat itu sampai lepas matanya. Kemudian malaikat ini kembali menemui Rabb-nya. Beliau mengadu, "Engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian." Kemudian Allah mengembalikan matanya dan berfirman, "Kembali temui Musa, sampaikan kepadanya, silahkan dia letakkan tangannya di punggung sapi. Maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupi tangannya. Setiap satu bulu dihitung 1 tahun." Musa bertanya, "Wahai Rabbku, lalu setelah itu apa yang terjadi?" Allah menjawab, "Setelah itu mati." Musa berkata, "Kalau begitu sekarang saja." Lalu Musa memohon kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, sejauh lemparan sebuah batu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini valid dari Nabi SAW. Karena itu, sikap yang wajib kita kedepankan adalah meyakini kebenarannya. Selanjutnya, kita akan simak penjelasan ulama mengenai hadis ini. Kami cantumkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa sebagian ahli bid'ah mengingkari hadis ini. Jika Musa tahu bahwa itu malaikat, berarti Musa menghina malaikat maut. Jika beliau tidak tahu bahwa itu malaikat, mengapa Musa tidak dikisos karena telah merusak mata orang? Jawaban: bahwa Allah tidaklah mengutus malaikat maut untuk menemui Musa agar dia mencabut nyawa Musa ketika itu. Namun beliau mengutus malaikat maut kepada Musa untuk menguji. Sementara Musa memukul malaikat maut karena beliau melihat ada manusia yang masuk ke rumahnya tanpa izin, dan Musa tidak tahu bahwa itu malaikat maut. Dan syariat membolehkan orang untuk merusak mata orang lain yang mengintip rumahnya atau melihat isi rumahnya tanpa izin. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa bukti bahwa para nabi bisa saja tidak mengetahui malaikat yang datang kepadanya. Dulu ada malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam rupa manusia. Namun mereka, yaitu Ibrahim dan Lut, awalnya tidak mengenalnya. Andai Ibrahim tahu bahwa dua orang itu adalah malaikat, tentu Ibrahim tidak akan menyuguhkan makanan untuk mereka. Dan andai Lut tahu bahwa itu adalah malaikat, tentu Lut tidak perlu mengkhawatirkan mereka dari kejahatan kaumnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan alasan yang lain untuk menjawab mengapa Musa memukul malaikat maut. Ulama yang lain mengatakan, Musa menampar malaikat maut karena beliau datang untuk mencabut nyawa Musa tanpa memberikan pilihan kepada Musa. Sebab disebutkan dalam riwayat yang sahih, para nabi tidak akan dicabut nyawanya sampai dia diberi kesempatan memilih untuk mati atau tetap hidup. Karena itu, ketika Musa diminta untuk memilih pada kesempatan yang kedua, beliau mau menerimanya. Fathul Bari. Berbeda dengan alasan yang disebutkan An-Nawawi. Dalam Syarah Sahih Muslim karyanya, beliau menyebutkan beberapa alasan mengapa Musa menampar malaikat maut hingga copot matanya. Tidak mustahil jika Musa alaihissalam telah mendapatkan izin dari Allah untuk melakukan tamparan ini. Dan itu sebagai ujian bagi yang ditampar. Dan Allah Ta'ala melakukan apapun terhadap makhluknya sesuai yang Dia kehendaki, serta menguji mereka sesuai yang Dia inginkan. Syarah Sahih Muslim. Sehingga intinya kita wajib menerima kebenaran peristiwa ini. Mengenai alasan dan hikmahnya,
kita kembalikan kepada keterangan para ulama. Demikian, Allahu a'lam.